aturan main dalam dunia bisnis tuh lagi berubah total loh. Dalam pembahasan kali ini, kita bakal lihat gimana cara-cara lama yang udah ketinggalan zaman digantiin sama strategi baru. Strategi yang nggak cuma ngejar untung, tapi juga inovasi dan tujuan yang lebih besar. Siap buat ngintip masa depan bisnis? Tidak ada petunjuk apapun pada seekor ulat yang memberitahumu bahwa ia akan menjadi kupu-kupu. Nah, kutipan ini pas banget. Sama kayak di alam. Di dunia bisnis juga gitu. Potensi terbesar seringnya justru nggak kelihatan. Transformasi yang paling radikal malah datang dari tempat yang paling nggak kita duga. Dan ini dia biang keladinya, namanya kebutaan paradigma. Ini bukan sekedar nggak bisa lihat masa depan ya, justru sebaliknya. Ini tuh kondisi di mana kesuksesan masa lalu malah jadi belenggu. Jadi penghalang yang bikin kita buta sama peluang baru. Kita kejebak sama cara lama, cuma karena cara itu dulu berhasil. Dan jangan salah, ini bukan cuma teori doang. Kebutaan paradigma ini akibatnya nyata dan mahal banget. Mengabaikan perubahan yang udah di depan mata bisa menghancurkan perusahaan yang paling besar sekalipun. Benar-benar kesalahan paling fatal yang bisa dilakuin sebuah bisnis. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Model lama sudah rusak. Kita bakal bedah bareng-bareng kenapa buku panduan bisnis dari abad ke-20 sekarang ini malah jadi beban dan penghalang terbesar buat sukses. Masih ingat Blockbuster? Nah, ini contoh klasiknya. Di tahun 2000, Netflix, yang waktu itu masih perusahaan kecil, nawarin diri buat dibeli seharga $50 juta. Dan Blockbuster nolak mentah-mentah. Mereka nggak ngelihat potensinya sama sekali. Ya, kita semua tahu kan gimana akhir ceritanya sekarang? Inilah contoh sempurna kebutaan paradigma. Salah satu pilar dari model bisnis lama itu namanya biaya eksternal. Gampangnya gini, ini tuh cara perusahaan ngelempar biaya asli operasional mereka ke kita semua, ke masyarakat, dan ke planet ini. Mereka dapat untung, sementara kita yang nanggung akibatnya. Polusi, sampah plastik, dan ekosistem yang rusak. Dan yang ini, jujur, lebih bikin kaget lagi. Sistem keuangan global kita ternyata secara aktif mendanai kerusakan ini. Coba bayangin, data dari Bank Dunia nunjukin untuk setiap $1 yang diinvestasiin ke proyek yang memulihkan bumi, ada $6 yang justru ngalir ke industri yang merusaknya. 6:1. Kita ini secara finansial nyubsidi kehancuran kita sendiri. Kutipan ini, wah, kena banget. Model ekonomi yang lama itu ngelihat manusia, alam, dan masyarakat cuma sebagai angka di spreadsheet. Sisi kemanusiaan diabaikan, kesejahteraan jangka panjang dikorbanin demi ngejar profit, dan profit. Oke, tadi kita udah lihat masalahnya. Sekarang kita pindah ke solusinya. Ini bagian yang seru. Kita bakal bahas aturan main yang baru dalam berbisnis, di mana ada kekuatan-kekuatan baru yang lagi ngebentuk ulang lanskap industri. Ternyata dorongan buat berubah itu datang dari dalam loh. Tenaga kerja modern, terutama Gen Z dan milenial, udah nggak mau lagi kompromi soal nilai-nilai. Bayangin aja, hampir 4 dari 10 orang pernah nolak tugas karena masalah etika. Artinya apa? Perusahaan yang nggak punya tujuan jelas bakal kalah saing buat dapetin talenta-talenta terbaik. Nah, ini poin yang penting banget. Keberagaman itu bukan lagi cuma soal isu sosial. Ini soal keunggulan bisnis yang nyata. Datanya jelas, perusahaan dengan tim yang beragam ternyata jauh lebih inovatif dan bisa menghasilkan pendapatan 19% lebih tinggi dari inovasi. Jadi, keberagaman perspektif itu secara langsung berarti keuntungan yang lebih besar. Dulu mungkin perusahaan bisa nyembunyiin dampak negatifnya. Tapi sekarang, di era media sosial dan koneksi instan kayak gini, itu mustahil. Semua tindakan diawasi. Transparansi jadi norma baru. Perusahaan yang coba main rahasia-rahasiaan, siap-siap aja menghadapi risiko reputasi dan finansial yang gede. Jadi pura-pura nggak tahu, itu bukan strategi lagi, tapi liabilitas. Jadi ini dia pergeseran mendasarnya. Kita beralih dari profit membabi buta ke profit yang punya tujuan. Dari tim yang seragam ke keberagaman sebagai pendorong inovasi. Dari serba rahasia ke transparansi radikal. Dan yang paling penting, dari cuek sama dampak jadi bertanggung jawab penuh atasnya. Tadi kita udah bahas kekuatan dari luar. Sekarang, yuk kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Karena inovasi sejati itu mulanya dari sana. Di bagian ini, kita bakal fokus ke pola pikir yang dibutuhin seorang inovator buat bisa maju di era baru ini. Salah satu rintangan psikologis terbesar kita itu namanya bias negativitas. Otak kita itu emang dari sananya udah diprogram buat lebih fokus ke ancaman daripada peluang. Ini sisa-sisa mekanisme pertahanan diri dari zaman purba.
Jadi si amigdala, alarm bahaya di otak kita, itu selalu siaga, yang akhirnya bikin kita jadi takut ambil resiko dan susah nerima ide baru. Terus gimana cara ngatasinnya? Ada alat praktis nih yang bisa kita pakai. Protokol STOP. Jadi, pas pikiran negatif muncul, pertama, stop, berhenti dulu sejenak. Terus, take a breath, tarik nafas dalam-dalam biar tenang. Selanjutnya, observe, amati pikiran negatif itu tanpa ngejudge, biarin aja lewat kayak awan. Terakhir, proceed, lanjutkan lagi aktivitas kita dengan niat yang sadar dan jelas. Ini cara simpel buat ngambil alih kendali dari reaksi otomatis otak kita. Butuh inspirasi soal ketangguhan? Coba lihat kisah Arlan Hamilton. Dia ngelihat masalah besar. 90% dana investasi cuma buat laki-laki kulit putih. Tanpa pengalaman formal, dia nekat mau ngubah itu. Dia ditolak 99 kali berturut-turut sebelum akhirnya dapat satu kata iya. Hari ini, perusahaannya, Backstage Capital, udah mendanai ratusan startup yang tadinya diabaikan. Kisahnya ini bukti nyata kekuatan visi dan kegigihan. Inovator sehebat apapun gak pernah berhasil sendirian. Di bagian terakhir ini, kita bakal bahas elemen yang paling penting tapi sering dilupain, kekuatan dari sistem pendukung kita, komunitas dan jaringan pertemanan yang tepat. Kita semua butuh yang namanya lingkaran pendukung yang solid. Ini bukan sekedar jaringan kontak biasa ya, ini adalah sekelompok orang pilihan yang sengaja kita bangun di sekitar kita. Mereka itu orang-orang yang tulus mendukung, yang bela nama kita bahkan saat kita nggak ada di sana, dan yang ingetin kita soal potensi terbaik kita pas kita lagi ragu sama diri sendiri. Coba deh renungin makna kutipan ini. Menjadi bagian dari lingkaran pendukung seseorang itu adalah hadiah yang luar biasa. Saat kita percaya sama potensi seseorang dan memantulkannya kembali ke mereka, kita ngasih mereka kekuatan buat melihat potensi itu sendiri dan akhirnya mewujudkannya. Itulah kekuatan dari keyakinan bersama. Nah, gimana cara tahu kalau lingkaran pendukung kita udah tepat? Coba tanyain ini ke diri sendiri. Apakah mereka nantang kita buat bermimpi lebih besar? Apa kita ngerasa aman buat gagal di depan mereka? Apakah mereka ikut tulus bahagia saat kita sukses? Dan yang paling penting, apakah mereka selalu ngingetin kita akan versi terbaik dari diri kita? Jadi, apa inti dari semua ini? Pesan utamanya jelas. Dunia bisnis yang lama itu lagi memudar. Masa depan bukan lagi milik orang yang ngikutin aturan kemarin, tapi milik mereka yang membangun usahanya dengan tujuan, dengan keberanian, dan dengan dukungan komunitas yang kuat. Dan ingat ini baik-baik. Nggak ada satu orang pun di dunia ini yang punya kombinasi unik dari pengalaman hidup, keahlian, dan koneksi seperti yang Anda punya. Kombinasi itulah kekuatan super Anda. Itu aset paling berharga buat menciptakan sesuatu yang baru dan beda di dunia ini. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda. Dengan semua yang Anda miliki, pengalaman, keahlian, dan jaringan unik Anda, masalah apa di dunia ini yang secara khusus diciptakan untuk Anda pecahkan? Karena disitulah inovasi sejati Anda dimulai.